Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Barakah beserta jajarannya, orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasul dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian subuh kita hari ini akan bahas babu fil mubadarati ilal khairati, bab yang menerangkan untuk menyegerakan amal soleh. Ternyata Bapak Ibu, di dalam ajaran Islam yang namanya melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, itu harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Apa dalilnya Ustadz? Insya Allah semuanya kita hafal Bapak Ibu. Kata Allah dalam Quran Al-Baqarah 148 potongan ayatnya, fastabiqul khairati, fastabiqul khairat. Apa artinya Bapak Ibu? Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Segeralah lakukan amal kebaikan, segeralah lakukan amal soleh. Apa rahasianya Ustadz? Karena biasanya Pak Ibu, amal soleh itu kalau tidak disegerakan, kemudian ditunda-tunda, maka akan digoda oleh setan supaya tak jadi beramal soleh. Mau melakukan kebaikan ditunda, akhirnya nggak jadi melakukan kebaikan. Disebutkan dalam kitab judulnya Talbis Iblis, artinya perangkap setan. Suatu ketika iblis datangi Nabi Musa, Musa, tolong sampaikan kepada Tuhanmu kalau aku mau bertaubat. Ternyata Pak Ibu, sepanjang sejarah iblis juga pernah mau taubat Pak Ibu. Lalu ada orang sekarang banyak salahnya, banyak khilafnya, banyak dosanya, tak mau minta ampun, tak mau bertobat. Artinya apa? Lebih parah daripada Bapak Ibu lah yang bilang Bapak Ibu ya. Akhirnya disampaikan oleh Nabi Musa, ya Rob, iblis mau tobat, apakah engkau mau menerima tobatnya? Ya, bisa diterima tobatnya, tapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Suruh iblis nyembah kuburan Nabi Adam. Akhirnya disampaikan oleh Nabi Musa, iblis, tobatmu bisa diterima, tapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Engkau disuruh nyembah kuburan Nabi Adam. Apa jawaban iblis? Musa, dulu ketika Adam masih hidup, aku tak mau sujud kepada Adam, apalagi ketika sudah mati. Akhirnya tetap sombong iblis apa Ibu. Tapi iblis ini ada pula balas budinya sama Nabi Musa. Musa, karena engkau telah menolong aku untuk menyampaikan kepada Tuhanmu, maka aku berpesan kepada engkau 3 perkara. Kalau bisa menjaga 3 perkara ini, maka engkau akan selamat daripada tipu daya setan. Apa yang pertama? Jangan sekali-sekali laki-laki dan perempuan berduaan. Karena kalau sudah berduaan, maka akan digoda oleh setan untuk melakukan perzinahan. Kalau sudah laki-laki dan perempuan berduaan, habis apa Ibu? Anak-anak remaja, mahasiswa itu kalau udah berduaan, habis. Jangankan yang muda, yang tua pun terjadi juga apa Ibu? Perselingkuhan di kantor-kantor, ada nggak? Oh, ada. Ustadz tahu dari mana? Itu film Indosiar, kan banyak contoh selingkuh di kantor. Ya Ustadz, kan diambil dari kisah nyata tuh Bapak Ibu sebagiannya. Mohon maaf, ngapa terjadi selingkuh di kantor? Karena di kantor udah berduaan Bapak Ibu. Tahulah perempuan kalau pergi ke kantor pakai daster atau pakai makeup?
Oh, pakai makeup Bapak Ibu, jerawat kena dempul hilang, yang hitam berubah jadi putih, bibir jadi merah. Oh, berduaan di kantor. Apa enggak habis digoda sama setan? Bahkan kemarin yang terjadi Pak Ibu, seorang menantu selingkuh sama mertuanya. Ada dengar beritanya Pak Ibu? Oh ada, berarti ngikut update Pak Ibu. Itu kira-kira apa sebabnya Pak Ibu? Saya yakin salah satu sebabnya karena sering berduaan. Kalau sudah berduaan, habis. Akan digoda oleh setan supaya melakukan perzinahan. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu dulu pada masa Bani Israel, ada seorang 4 pemuda punya adik gadis 1 perempuan. 4 pemuda ini pingin dia berjihad di jalan Allah, tapi bingung adiknya titipkan kepada siapa ya, supaya aman. Akhirnya mereka rapat kemudian sepakat, ya udah kita titipkan pada seorang pendeta. Akhirnya dititipkanlah pendeta yang disebut rohib. Zaman dulu tuh disebut rohib, dia syaratnya tak menikah. Orang yang paling ahli ibadah Bani Israel tuh rohib dulu. Akhirnya datang 4 pemuda ini, rohib aku titip adikku ini. Pertama tak mau rohib ini, pendeta ini. Akhirnya karena dipaksa akhirnya mau. Dan 4 pemuda ini pergi berjuang, berjihad. Rohib tinggal di atas, adik perempuannya tinggal di bawah. Karena dititipkan kepada rohib, maka tiap hari rohib ini ngasih makanan. Kalau pagi-pagi tok salam, ini makan taruh depan pintu, naik ke atas. Bulan pertama aman, mau bulan kedua apa kata setan? Kalau ngasih makanan, jangan cuma taruh depan pintu, tunggu keluar adik tuh, kasihkan baru naik ke atas. Tok salam, udah buka pintunya, ini makanannya, naik ke atas. Lama-lama jangan cuma ngasih naik ke atas, ajak cerita dulu. Kasihan dia suntuk di bawah, tok salam, besoknya apa kabar segala macam, dah naik ke atas. Lama-lama datang bisikannya lagi. Kalau cerita jangan depan pintu, tak enak tengok jamaah, akhirnya masuk ke rumah. Lama-lama apa yang terjadi? Perzinahan Bapak Ibu. Kalau sudah berduaan habis. Kemudian yang kedua, apa pesannya iblis? Jangan sekali-sekali menunda ibadah. Karena ketika nunda ibadah maka akan digoda oleh setan supaya tak jadi beramal ibadah Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau sunnah ibadah ditunda-tunda, tak jadi itu. Contoh, mau tidur hidupkan alarm jam 4.20 atau jam 4 mau sholat tahajud. Jam 4 dengar alarm itu, karena masih ngantuk matikan alarmnya. Kira-kira apa yang terjadi? Lewat saja. Lewat apa Ibu? Mau ngamal ibadah tunda-tunda tak jadi. Ibu-ibu ada puasa yang ditinggalkan, kemudian mau ngodok puasa ditunda-tunda sampai lebaran akan datang, akhirnya nggak jadi ngodok puasa Pak Ibu. Perhatikanlah, setiap mau beramal ibadah kok ditunda-tunda, maka akan digoda oleh setan supaya tak jadi beramal ibadah. Kemudian yang ketiga, jangan sekali-sekali menunda sedekah. Karena ketika menunda sedekah, maka akan digoda oleh setan supaya tak jadi sedekah Bapak Ibu. Dari rumah niat mau infak 50.000, baru keluar rumah apa kata setan? Jangan 50.000, kebanyakan, cukup 20.000. Yang 30.000 kalau laki-laki bisa beli rokok, kalau ibu-ibu bisa beli tomat 1 on, bawang 1 on, cabai bisa masak 1 hari. Apa kata pikiran kita? Oh ya pula ya, kebanyakan 50.000, cukup 20.000. Baru masuk masjid, apa kata setan? Jangan 20.000, kebanyakan itu. Cukup 10.000. Yang 10.000 bisa pula nanti buat beli bakso bakar, beli lontong buat anak cucu, seneng pula. Allahu Akbar. Akhirnya lama-lama bisa-bisa nggak jadi sedekah. Kira-kira Pak Ibu pernah nggak ngalami seperti itu? Ya saya yakin pernah Pak Ibu. Ustadz bagaimana? Sama aja, Ustadz juga manusia. Jadi ketika ada bisikan-bisikan demikian Pak Ibu, supaya tak beramal ibadah, supaya tak sedekah, maka dilawan. Bagaimana cara melawannya? Baca ta'awud, baca surat An-Nas, baca ayat kursi Bapak Ibu. Supaya Pak setannya pergi.
supaya kita bisa beramal ibadah. Makanya dalam Islam untuk amal soleh, untuk amal ibadah itu segerakan, jangan ditunda-tunda. Apalagi ada orang mau masuk Islam Bapak Ibu, itu jangan ditunda-tunda. Sore-sore datang tetangga kanan kiri kita atau rekan kerja, Pak tolong saya, Bu tolong saya. Tolong apa? Saya masuk Islam. Langsung bimbing, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna Isa Abdullah Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah dan Nabi Isa juga utusan Allah. Ucapkan syahadat Bapak Ibu sore ini. Jangan ditunggu sampai besok pagi, ditunggu sampai hari Jumat depan untuk di Masjid Raya Agung atau di Masjid Agung Ar-Rahman. Jangan Bapak Ibu. Ngapa gitu Ustadz? Karena seandainya sore ini mau masuk Islam, kita tunda besok pagi atau sampai 1 minggu yang akan datang, kemudian malamnya mati. Kira-kira matinya mati apa? Oh, mati kafir Bapak Ibu. Dosa nggak kita? Oh, dosa. Tapi kalau sore ini mau masuk Islam, kemudian kita syahadatkan, kemudian malamnya mati, kira-kira matinya mati apa? Oh, husnul khotimah Bapak Ibu. Mudah baginya masuk surga. Dapat pahala nggak kita? Oh, dapat pahala. Tapi Ustadz besok boleh diulang lagi nggak supaya disaksikan orang banyak? Boleh Bapak Ibu. Tapi yang penting, yang jelas orang mau masuk Islam, mau beramal soleh itu segerakan, jangan ditunda-tunda. Apa dalilnya? Fastabiqul khairat. Itu dari ayat Qur'annya. Kemudian saya sampaikan 3 hadis yang menerangkan kepada kita semuanya untuk menyegerakan amal soleh. Yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim melalui sahabat namanya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kata Nabi, badiru bil a'mali as-solihati fitanan kaqati'i al-laili al-muslimi. Segera lakukanlah amal soleh sebelum datang zaman yang penuh dengan fitnah. Ini Rasul mengatakan dulu Bapak Ibu, 1400 tahun yang lewat. Cepat lakukan amal soleh sebelum datang zaman yang penuh fitnah. Kira-kira Bapak Ibu, sekarang ini sudah terjadi belum zaman yang penuh dengan fitnah? Oh, sudah terjadi Bapak Ibu. Apa contohnya zaman yang penuh dengan fitnah? Banyak Bapak Ibu. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, orang itu takut berkata bohong. Itu zaman dulu. Tapi zaman sekarang terbalik, orang takut berkata benar. Iya enggak Pak Ibu? Siapa yang berani vokal benar-benar sekarang Pak Ibu? Habis. Akhirnya orang pada takut. Sebagian ustadz banyak juga yang takut Bapak Ibu. Ustadz bagaimana? Sama Pak Ibu. Seorangnya tak vokal, tak bagak macam Ustadz Doni, wani demo-demo tak berani Pak Ibu. Ada kelasnya masing-masing Pak Ibu ya. Saya paling yang bisa ganti wirid, ngajar ngaji, ya, itu saya sabar Pak Ibu. Setahun 2 tahun sampai lancar itu bisa Pak Ibu. Tapi demo-demo itu tak berani Pak Ibu. Yang jelas zaman dulu orang takut berkata bohong, tapi zaman sekarang orang takut berkata benar. Dulu orang tua tak pernah ngajari anaknya untuk bohong, tapi zaman sekarang orang tua ngajari anaknya bohong Pak Ibu. Ada Ustadz, ada Pak Ibu. Saya guru MDA paham betul. Kebetulan saya ngajar pagi. Jadi pagi itu di SMS WA mamanya, Ustadz izin anak saya sakit. Oh iyalah Bu, mudah-mudahan cepat sembuh. Pagi izin, siang masuk SD. Besok saya tanya, kamu sakit apa kemarin? Nggak sakitnya Pak, mama males ngantar. Allah. Kalau betul-betul sakit, pagi sakit, siang sakit. Ini enggak, sakitnya cuma pagi MDA. Yang sakit gigi, yang sakit apalah. Nanti SD masuk terus. Ini kan orang tuanya ngajarin. Ya Allah ya Rabbi, besok udah besar anaknya dia dibohongin, baru tahu ngerasakan. Dari kecil malah diajar bohong. Ini zaman penuh fitnah Pak Ibu. Dulu kalau ada orang kecelakaan itu cepat orang nolong Pak Ibu. Ya enggak Pak Ibu? Kalau ada kecelakaan cepat bantu tolong antar kemana gitu. Coba sekarang ada kecelakaan. Kira-kira apa yang terjadi Pak Ibu? Langsung cepat ditolong atau cepat memvideokan? Ya videokan, habis videokan mati orangnya.
Kayak kemarin tanggal 11 di Tong Susu Bapak Ibu ya, Sudirman. Orang sekarang takut Bapak Ibu, karena kalau nolong angkat nanti panjang urusannya. Yang jadi saksi, yang apa-apalah, yang jelas itulah zaman penuh dengan fitnah Bapak Ibu. Kalau zaman dulu kita nunggu pinggir jalan cari tumpangan, walaupun mobil Honda tak sebanyak zaman sekarang, itu cepat dapat tumpangan Bapak Ibu. Coba sekarang nunggu pinggir jalan cari tumpangan. Itu susah Bapak Ibu. Orang mau nolong pun takut, nanti dipikir, ya Allah, ini betul-betul zaman penuh dengan fitnah Bapak Ibu. Dulu anak takut sama orang tua. Jangankan sampai orang tua ngomong, baru tengok aja dia takut anak Bapak Ibu. Tapi zaman sekarang bukan anak yang takut sama orang tua, tapi orang tua yang takut sama anak. Walaupun tak semuanya, kebanyakan Bapak Ibu. Akhirnya apa? Harus pandai-pandai lah orang tua ini ngambil hati anaknya Bapak Ibu supaya nurut. Ini betul-betul zaman penuh dengan fitnah. Kalau Nabi mencontohkan lebih dahsyat Bapak Ibu. Apa kata Nabi? Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seorang yang paginya mukmin, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada yang sorenya mukmin, paginya kafir. Wa yabi'u dinau bi aradin minad dunya, dia jual agamanya dengan dunia yang murah. Ini terjadi apa Ibu? Pagi muslim, sore kafir. Sore kafir, pagi muslim. Dia jual agamanya dengan dunia yang murah. Di mana contohnya Ustadz? Sengerti saya di daerah-daerah pinggiran apa Ibu? Suku-suku pedalaman yang sering didatangi oleh tim dompet duafa, kemudian tim yang Al-Mukarram Abdul Somad. Nanti datang orang kita berdakwah, ngasih sembako, muslim mereka apa Ibu? Nanti datang misionaris ngasih sembako, ngasih dakwah mereka, dan murtad lagi apa Ibu? Ya Allah ya Rabbi, ini terjadi apa Ibu? Paginya muslim, sorenya kafir. Tapi tak usah jauh-jauh lah Bapak Ibu. Saya di Rumba itu pernah selesai ceramah, pengurusnya cerita, Ustadz, tempat kita habis terjadi pemurtatan. 10 orang dimurtadkan, 5 selamat, 5 tak selamat apa Ibu. Yang sangat mirisnya, 5 selamat, 5 tak selamat. Dengan cara apa mereka murtadkan? Ya, dengan bantuan sembako, beras. Ini mohon maaf, terjadi apa Ibu. Makanya sekarang ini diantara cara apa Ibu, cek. Oh kurang jelas dari Ibu. Iya, oh nggak dari tadi. Saya pikir ada apa, saya pikir. Dah kita lanjut apa Ibu ya. Baik. Jadi zaman sekarang ini diantara cara untuk mengurangi pemurtatan secara tidak langsung apa Ibu, yuk kita biasakan belanja sama orang kita apa Ibu. Bukan tak boleh kita belanja di swalayan, Alfamart, Indomaret, bukan tak boleh, boleh apa Ibu. Tapi kalau ingin kita jihad ekonomi, menyelamatkan saudara kita, yuk kita belanja sama orang kita apa Ibu. Ngapa gitu Ustadz? Ternyata apa Ibu? Kata Ustadz, bukan Ustadz sih, Koh Stephen, seorang mu'alaf yang jadi, seorang orang Cina yang jadi mu'alaf deh, masuk Islam. Tapi banyak juga dia ceramah untuk memotivasi ekonomi, itu bagus apa Ibu. Apa kata beliau? Ngajak orang-orang Islam ini beli sama orang kita. Dan yang berhasil beliau sampaikan di Malaysia. Di Malaysia itu berhasil. Belanjanya tak lagi sama orang-orang selain orang Melayu, mereka belanja sama orang Melayu. Apa rahasianya kata beliau? Kalau kita belanja sama orang kita, nanti mereka pergi haji, pergi umrah, siapa yang diundang? Kita apa Ibu? Nanti mereka atau ketika akhir tahun mengeluarkan zakat, zakatnya buat siapa? Oh, buat kita apa Ibu? Tapi kalau kita belanja kepada mereka, ini mohon maaf, ada mereka mengeluarkan zakatnya? Tak ada Pak Ibu. Kalau kita tak punya duit, boleh ngutang sama mereka ketika beli? Tidak boleh. Tapi kalau kita belanja sama tetangga kanan kiri kita, sama orang kita, kalau kita kenal, boleh ngutang nggak? Oh boleh apa Ibu. Kemudian kata beliau yang paling saya ingat, ketika kita sering belanja sama tempat mereka, maka secara tidak langsung kita bantu mereka untuk bangun gereja, untuk bangun tempat ibadah mereka.
Bahkan ada yang digunakan untuk pemurtatan. Ini nauzubillah Bapak Ibu. Tapi ingat, yang perlu garis bawahi, bukan tak boleh kita belajar tempat mereka, boleh Bapak Ibu. Tapi kalau ada orang kita, bagus belanja sama orang kita. Di Pekanbaru ini yang paling hebat menggalekan orang Minang. Apa yang nggak ada dijual oleh orang Minang Bapak Ibu? Pasar bawah itu orang Minang semua Bapak Ibu. Paling yang masih kalah itu seperempat aja kayaknya Bapak Ibu. Kalau ban-ban mobil, ban motor tuh di Nangka itu jangan pelajar, orang Minang juga, orang Sumbar juga. Ustadz promo enggak, saya tak kenal sama mereka Bapak Ibu. Cuma saya kalau belanja sering saya tanya, ganti ban mobil, ban motor, yang punya siapa? Orang kita Bang, itu orangnya. Tunjuk langsung, oh ya udah, besok mau balik lagi. Tapi kalau enggak, pindah Pak Ibu. Selagi ada sama orang kita, sama kita Pak Ibu. Tujuannya apa? Untuk jihad ekonomi, ngurangi secara tidak langsung yang namanya pemurtadan Pak Ibu. Karena zaman akhir terjadi, pagi muslim, sorenya kafir, sorenya muslim, paginya kafir. Dia jual agamanya dengan dunia yang murah. Apa contohnya Ustadz? Nikah beda agama. Zaman sekarang nikah beda agama ada nggak? Oh ada Pak Ibu. Apa hukumnya? Tak sah Pak Ibu. Maka orang tua yang memberikan izin kepada anaknya untuk nikah beda agama, selama dia belum bercerai, maka hubungan suami istrinya sama dengan zina. Orang tua yang memberikan izin maka juga terkena dosanya Pak Ibu. Oh na'udzubillah min dzalik. Maka tanamkan betul fondasi anak cucu kita. Jangan sampai yang namanya mau nikah beda agama. Kalau mau dia masuk Islam, suruh masuk Islam dulu, baru izinkan. Kalau enggak, jangan izinkan. Kalau diizinkan, kena dosanya Pak Ibu. Cuman yang paling takut gini Pak Ibu, yang sering terjadi. Di antara cara pemurtatan itu dengan cara menikah. Nanti setelah menikah punya anak 4, punya anak 5, langsung diancam. Kamu mau ikut agama aku enggak? Kalau enggak, cerai kita. Maka seorang perempuan yang enggak kuat, oh pilih ngikut murtad dia. Agamanya tak kuat, ekonomi tak kuat, ngikut dia Pak Ibu. Tapi kalau agamanya kuat, dia punya ekonomi juga kuat, dia rela pisah Pak Ibu. Tapi kebanyakan banyak yang tak kuat, akhirnya murtad. Oh na'udzubillah min dzalik. Memang betul-betul kata Nabi, badiru bil a'mali as-solihati fitanan kaqatil lali al-muslimi. Segera lakukan amal soleh sebelum datang zaman yang penuh dengan fitnah. Kemudian contoh yang kedua, hadis yang kedua yang merintahkan kepada kita semuanya untuk melakukan amal soleh. Kata Nabi, isbiru, bersabarlah kalian di dalam melakukan amal soleh. Apa sebabnya? Fa innahu la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dau syarrun minhu hatta talaqu rabbakum. Maka akan datang suatu zaman yang mana setelahnya itu zamannya semakin buruk sampai engkau bertemu dengan Tuhanmu. Bersabarlah kalian dalam melakukan amal soleh. Apa sebabnya? Zaman tuh makin lama bukan makin baik, tapi zaman tuh makin lama makin rusak apa Ibu. Semua dirusak apa Ibu oleh zaman sekarang ini. Kalau dulu lagu-lagu banyak yang bagus-bagus, tapi lagu sama sekarang banyak yang tak bagus apa Ibu, banyak yang tak mendidik. Zaman kita kecil dulu itu banyak lagu anak-anak apa Ibu. Tapi zaman sekarang ada tapi sedikit apa Ibu, rusak. Akhirnya anak 2 tahun 3 tahun yang didengar lagu orang dewasa. Wong kok ngene kok dibanding itu lagu orang dewasa Pak Ibu. Ngerti anak-anak sekarang Pak Ibu? Anak ustadz ya sama Pak Ibu, orang itu sering ditengok di TV. Anak saya 3 tahun, cepat pula dia nyantol tuh. Walaupun ngomongnya nggak jelas, tapi nadanya dapat dia. Wong kok ngene kok tipe, ya Allah ya Rabbi. Ini zaman sekarang Pak Ibu, lagu dirusak. Kalau lagu zaman dulu itu bagus-bagus apa Ibu, diambil dari Quran, diambil dari hadis. Katakan Tuhan itu satu, bagus terjemahan Al-Ikhlas. Tapi lagu sama sekarang, ya Allah ya Rabbi. Memang betul, zaman tuh makin lama bukan makin baik, tapi makin rusak apa Ibu. Dulu orang nyelundupkan narkoba itu 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Itu dulu apa Ibu. Sekarang 1 ton, 2 ton apa Ibu nyelundupkan narkoba. Itu yang tertangkap. Yang tidak tertangkap lebih banyak. Kata Ustadz Alfian Tanjung, sebetulnya saya lihat videonya itu Pak Ibu. Apa kata beliau?
Ternyata peredaran narkoba ini di Indonesia dalam 1 tahun nggak kurang dari 250 ton, Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, peredaran narkoba di Indonesia dalam setahun nggak kurang dari 250 ton. Makanya tak habis-habis Bapak Ibu. Kalau kita yang hadir ini insya Allah selamat. Tapi siapa yang bisa jamin anak cucu kita juga akan selamat Bapak Ibu. Dan mereka pandai ngasihnya itu. Pertama gratis. Udah mulai ketahuan rasa enaknya, suruh bayar. Dan orang kalau sudah kecanduan narkoba Bapak Ibu, itu susah berhenti. Ya enggak Pak? Tak ada di rehab itu mana berhenti total, enggak. Biasanya sehari 3 kali jadi 2 kali. Jadi 1 kali, itu tak langsung lama berhenti Bapak Ibu. Dan saya sengerti saya di Riau ini yang ada rehabnya cuma 1 di Sungai Pagar. Saya pernah sama teman diajak ke sana, sini mas 1 Ustaz tempat rehab narkoba ini Ustaz. Lainnya belum ada Pak Ibu. Dimasukkan penjara, ditangkap. Apakah berhenti di penjara? Enggak. Di penjara pun bisa ngedarkan Bapak Ibu. Ya Allah ya Rabbi, ini betul-betul zaman. Makin lama bukan makin baik, tapi makin rusak Bapak Ibu. Maka ketika beramal ibadah, betul-betul kita suruh sabar. Ketika beramal ibadah harus betul-betul disegerakan Bapak Ibu. Kalau kita lihat Nabi Muhammad, para sahabat itu di dalam beramal soleh itu betul-betul disegerakan Bapak Ibu, tak ditunda-tunda. Apa contohnya Ustadz? Suatu ketika ada seorang sahabat namanya Uqbah bin Haris, sholat asar di belakang Nabi. Kemudian selesai salam, Nabi langsung pulang ke rumah. Maka para sahabat pun bingung, kira-kira ada apalah nih Nabi ini kok langsung masuk kamar tapi nggak zikir duluan. Akhirnya nggak lama kemudian Nabi keluar lagi. Ngerti sahabat pada bingung, pada kagum atau gimana. Akhirnya Nabi mengatakan, aku tadi ketika sholat ingat ada emas yang kecil di rumah belum aku sedekahkan. Maka aku tak ingin emas ini nginep sampai malam, maka segera aku sedekahkan. Subhanallah. Begitulah Nabi Muhammad SAW dalam menyegerakan amal soleh. Emasnya itu tak pingin nginep sampai 1 malam, tapi ketika sore itu ingat langsung disedekahkan. Kalau masih ibu-ibu berapa malam nginepnya Bu? Ya Bu. Kalau emas yang dipakai itu nggak ada zakatnya Pak Ibu. Perhiasan itu nggak ada zakatnya. Tapi kalau emas antam yang buat investasi, itu ada zakatnya Pak Ibu. Kira-kira nginepnya berapa malam? Enggak bermalam-malam Ustaz, bertahun-tahun. Ya Bu ya. Boleh Ustaz, boleh, tapi jangan lupa keluarkan zakatnya. Karena orang kaya yang tak mau berzakat itu lebih parah daripada maling. Kata siapa? Kata sahabat Abu Bakar. Ngapa orang kaya yang tak mau berzakat itu lebih parah daripada maling? Karena maling tuh kalau mau nyuri cari rumah yang besar atau yang kecil? Rumah yang besar, rumah kecil mana ada isinya. Cari orang kaya atau orang miskin? Cari orang kaya Pak Ibu. Tapi orang kaya yang tak mau berzakat, maka yang dia makan hartanya orang miskin. Ya enggak Pak Ibu? Maka kata Abu Bakar, orang kaya yang tak mau berzakat itu lebih parah daripada maling. Maling aja ngambil hartanya orang kaya, dia cari yang rumahnya besar. Tapi orang kaya yang tak berzakat, hartanya orang miskin ada yang makan tuh. Oh, na'udzubillah min dzalik. Dan ingat apa Ibu? Ntar lagi dah bulan puasa. Kalau zakat jangan semuanya dibawa kampung. Ada sebagian orang Pekanbaru ini kalau zakat tak mau dia zakat di Pekanbaru, semuanya dibawa ke kampung. Akhirnya pengurus masjid ngondok sama dia. Karena ada cerita dengan saya, Pak Ustadz, tolong bahas zakat Pak Ustadz, suruh mereka zakat di sini. Ada tetangga Pak Ustadz, dia kalau zakat bawa kampung terus. Akhirnya kemarin dia mati Pak Ustadz, males kami ngurus jenazahnya Pak Ustadz. Kalau kami nggak baik hati, nggak sabar-sabar, kami biarkan aja Pak Ustadz. Allahu Akbar. Orang kita tinggal di sini, cari nafkah di sini, cari duit sini, ya zakatnya di sini. Kalau mau bawa pulang kampung juga jangan semuanya, dibagi-bagi ya Pak Ibu. Karena kalau kita mati, yang ngurus orang kampung atau orang sini? Orang sini lah Pak Ibu, meninggalnya di sini.
Nunggu orang kampung datang lama ngurusnya Pak Ibu. Maka zakatnya di mana kita kerja, itu yang paling afdol. Punya harta cepet. Kalau bisa disegerakan, segerakan. Tapi yang jelas Nabi Muhammad SAW itu ketika sholat asar ingat ada emas yang belum sedekahkan, tak pingin nginep sampai malam hari. Akhirnya apa? Pulang habis sholat langsung disedekahkan. Kemudian ada seorang sahabat lagi tanya ketika perang Uhud. Perang Uhud ini kaum muslimin menghadapi kaum kafir Quraisy, pertamanya menang. Tapi akhirnya kalah. Gara-gara apa? Ada beberapa pasukan yang Nabi letakkan di atas yang tugasnya untuk memanah, menghalau musuh. Ketika pertama sudah menang, kemudian mereka ikut turun mengambil harta rampasan. Agar ketika mereka turun, kemudian pasukan Khalid bin Walid muter balik, kemudian menghajar kembali, akhirnya kaum muslimin kalah. Tapi yang menarik ketika mau perang Uhud, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fa aina ana?" Ya Rasulullah, aku kalau berperang, berjihad, kemudian mati, apa pendapatmu ya Rasulullah? Kira-kira tempatku di mana? Apa jawaban Rasul? Qala, Nabi pun menjawab, fil jannah, tempatmu di surga. Maka dia buang kurma yang ada di tangannya, langsung pergi berjuang, pergi berjihad Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, tak nunggu habis kurmanya atau sambil dimakan sambil berjalan, enggak, langsung dibuang, langsung berjihad. Begitu mereka menyegerakan amal soleh. Kalau sebagian jamaah kan banyak nunda-nunda di perjalanan, Allahu Akbar, masih azan, masih bisa masjid depannya lagi. Akhirnya maju-maju, habis. Dengar suara azan, Allahu Akbar. Yang ngopi ngerokok, masih ada, bisa satu batang lagi, santai-santai. Akhirnya nggak segerakan. Padahal pesan Nabi apa? Segerakan lakukan amal soleh sebelum datang masa yang lebih buruk. Yang masa zaman yang makin lama itu bukan makin baik, tapi makin rusak. Maka Nabi Muhammad, para sahabat itu betul-betul menyegerakan amal soleh. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kata Nabi, hadis riwayat Imam Tirmizi, kedudukan hadis hasan. Kata Nabi, badiru bil amali sab'an, segera lakukanlah amal soleh sebelum datang 7 perkara. Apa yang pertama? Hal tangzuruna illa faqron mungsian. Cepat lakukan amal soleh, cepat lakukan kebaikan, jangan datang 7 perkara. Karena kalau datang 7 perkara ini, maka akan susah untuk melakukan amal ibadah, maka akan susah untuk melakukan kebaikan. Apa yang pertama? Jangan tunggu kefakiran yang melalaikan Bapak Ibu. Ternyata orang ketika ekonomi di bawah, ketika dalam keadaan susah, itu beramal ibadah susah Bapak Ibu. Tapi kalau sanggup, mereka pahalanya lebih besar. Contohlah, ketika ada kultum zuhur, kalau orang-orang kaya yang ekonominya udah mapan, nggak ada kegiatan, atau pas waktu istirahat, itu dengarkan kultum santai aja Pak Ibu. Tapi yang sambil jualan, yang sambil kerjaan, wah itu udah buru-buru aja, nanti ada yang beli segala macam, tak tenang Pak Ibu. Maka agar orang yang susah itu beribadah agak susah Pak Ibu. Tapi kalau mampu, itu pahalanya besar. Dan pesan Nabi, cepat lakukan amal soleh sebelum datang kefakiran yang melalaikan. Maka ketika ada harta yang kita miliki, segera lakukan amal soleh Bapak Ibu. Apa amal soleh yang paling bagus dengan harta? Jangan lupa banyak bersedekah. Kemudian ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu sodakoti azomu ajron, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Kira-kira Pak Ibu, kalau mau sedekah yang paling besar pahalanya, kira-kira sedekah apa? Mungkin ada yang bilang bangun pondok pesantren Ustaz, boleh Pak Ibu, besar juga. Bangun masjid, bangun musola, bangun panti asuhan, boleh juga, besar juga pahalanya Pak Ibu. Tapi kata Nabi tidak itu yang paling besar pahalanya. Apa kata Nabi? Anta sodako wa anta sohihun. Engkau bersedekah ketika engkau dalam keadaan sehat Bapak Ibu. Ternyata sedekah yang paling besar pahalanya ketika sedekah dalam keadaan sehat.
Ngapa gitu Ustadz? Orang dalam keadaan sehat kok besar pahalanya? Karena dalam keadaan sehat inilah keinginannya masih banyak apa Ibu. Contoh, di bawah umur 40 tahun tiba-tiba dapat warisan dari orang tuanya 1 M. Kira-kira buat apa Pak Ibu? Paling pertama pergi haji, pergi daftar umroh, pergi umroh. Masih sisa rumahnya direnovasi, masih sisa kendaraannya dinaikkan ganti, masih sisa istrinya dipermak. Kalau nggak bisa dipermak ganti Pak ya. Ngapa diganti? Karena masih muda Pak, masih sehat. Ibu-ibu pun sama, di bawah 40 tahun dapat warisan 1 M. Suami sudah meninggal, kira-kira buat apa Bu? Wah kan? Ke Musdalifah, ngapa nikah bolak-balik? Karena duitnya banyak apa Ibu? Masih muda apa Ibu? Dari Persik berapa kali nikah, berapa kali janda apa Ibu? Karena duitnya banyak apa Ibu? Jadi cari pun bukan yang tua, yang muda-muda apa Ibu? Karena masih muda. Orang ini kalau masih muda keinginannya tinggi apa Ibu? Apalagi masih sehat, keinginannya tinggi. Punya mobil Ayla, pingin naik Avanza. Udah punya Avanza, pingin ganti Innova. Udah punya Innova, keluar pula yang baru sekarang, Innova Zenith atau hybrid Pak ya. Pengen ganti pula. Itu udah punya Innova kayak gitu, pengen ganti Fortuner. Ini keinginan naik terus apa Ibu? Karena masih sehat. Coba ada umur 70 tahun, warisan baru laku dijual. Udah sakit-sakitan, wajah-wajah sakaratul maut, dapat uang 1 M. Kira-kira buat apa Pak Ibu? Iya Pak ya. Saya yakin bangun masjid, bangun musola, apalagi sumbang pondok pesantren. Karena udah nggak sehat lagi apa Ibu? 70 tahun mau jalan-jalan, orang jalan ke masjid susah, apalagi jalan-jalan. Kan iya Pak ya. Ya Allah ya Rabbi. Maka Rasul betul-betul cerdas apa Ibu? Jadi pahala yang paling banyak itu kapan sedekahnya? Ketika sedekah masih sehat. Kalau sakit nggak dapat pahala Pak Ibu. Cuman tak sebesar ketika sehat. Tapi itu pula Pak Ibu, kalau masih sehat nih berat Pak Ibu. Maka saya pernah dengar ceramah seorang ustadz, orang kalau mau berimpak itu setan yang gandoli tangan ini banyak Pak Ibu. Tahu megangi tangan, gandoli bahasa Jawa deh. Yang megangi impak tangan itu banyak, makanya berat kali Pak Ibu. Bahkan saya pernah ceramah di kaget saya. Bahkan saya pernah ceramah di sebuah masjid, acara hari besar Maulid Nabi Isra Mi'raj. Itu ketika kotak impaknya saya tengok, kan banyak anak-anak, jadi saya ambil kotak impaknya, ambil duitnya, siapa yang diem kasih duit. Itu isinya 2.000, 5.000 bisa dihitung. Ya Allah ya Rabbi, berat apa Ibu. Tapi kalau mampu, dapat pahala yang besar. Yang kedua, kapan dapat pahala besar kita bersedekah? Syahihun, ketika banyak keperluan apa Ibu, itu besar pahalanya. Punya 5 orang anak, 1 masuk TK, 1 masuk SD, 1 masuk SMP, 1 masuk SMA, 1 masuk kuliah. Itu banyak perlu biaya Pak Ibu. Datang orang minta sumbangan, datang tetangga kiri minta tolong, minta duit, keluarga minta duit. Itu susah Pak Ibu. Tapi kalau mampu kita bersedekah, mampu kita berbagi, itu besar pahalanya. Karena itu kalau bahasa Islam namanya isar Pak Ibu, mendahulukan orang lain. Itu besar Pak Ibu. Kenapa besar pahalanya? Karena berat. Kalau dulu zaman Nabi, sahabat Nabi itu isarnya luar biasa Pak Ibu. Contoh, ketika ada air 1 gelas ini, jadi udah lumayan sakaratul maut, udah luka-luka, udah kayak mau mati. Lihat sebelahnya kayaknya lebih membutuhkan, dia kasihkan sebelahnya lagi. Dia lihat lagi sebelahnya lebih membutuhkan, dia kasihkan lagi. Dia lihat sebelahnya lebih membutuhkan, kasihkan lagi. Sampai namanya balik ke yang awal. Begitulah orang terdahulu mendahulukan orang lain, karena ngerti besar pahalanya. Kalau sekarang bagaimana? Ada bantuan-bantuan. Pas dia jadi kepala desanya, jadi lurahnya, siapa yang dikasih duluan?
keluarga Pak Ibu. Ya Allah ya Rabbi. Sekarang udah mampu pun tetap. Jadi isar sekarang ini banyak hilang apa Ibu. Tak bisa mendahulukan orang lain. Padahal dia mampu apa Ibu. Ya Allah ya Rabbi. Memang zaman akhir. Kemudian yang ketiga, kapan besar pahalanya? Taksyal faqra. Ketika engkau takut fakir. Takut di PAW, takut di PHK, takut hilang kerjaan, disuruh sedekah. Oh itu beratnya luar biasa Pak Ibu. Tapi kalau mampu, wah itu dapat pahala yang besar. Kemudian yang keempat, wa ta'amulu gina. Ketika engkau pingin kaya, itu suruh sedekah berat Pak Ibu. Tiap bulan nabung 1 juta, 2 juta, 3 juta nabung. Makannya diirit-irit, rela pakai garam aja makannya sama kerupuk. Yang penting bisa nabung. Kan ada yang kayak gitu Bapak Ibu ya. Itu sungguh terlalu apa ya Ibu. Pokok bagian kaya tuh dia tabung, pengen sesuatu pokoknya. Makan diirit-irit betul. Udah mulai terkumpul duit ini, datang pula adik, bang aku mau bayar SPP kuliah, ini belum bayar, tak ada duit. Wah itu berat apa Ibu. Awak dan nabung makan diirit-irit, jalan ditahan-tahan, duit mulai terkumpul, ada yang minta, itu berat apa Ibu. Datang ke masjid minta donatur, itu berat apa Ibu. Tapi kalau mampu, itulah pahala yang besar, mendapatkan pahala yang paling besar itu kata Nabi. Cepat lakukan sedekah sebelum datang kefakiran yang melalaikan. Yang kedua, apa yang menyebabkan orang susah beramal ibadah? Auhinan mudghiyan. Ketika kaya dengan cara curang apa Ibu. Orang yang kaya dengan cara yang curang atau kaya dengan perkara-perkara yang haram, itu berat beramal ibadah apa Ibu. Ternyata salah satu efek dari makanan-makanan yang haram itu akhirnya tubuh ini berat untuk dibawa beribadah apa Ibu. Mau naik pangkat nyogok dulu, ada nggak Pak Ibu? Oh ada. Apa hukumnya nyogok? Haram Bapak Ibu. Maka nanti gaji naik pangkatnya pun jadi haram. Diberikan makan kepada keluarga, akhirnya makanannya tak berkah. Malas untuk beramal ibadah. Yang paling parah lagi kata Nabi, ayulah min nabata min haramin fannaru fa'aulabi. Daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka itu layak baginya. Nauzubillah min dzalik. Makanya dulu ketika kecil ada seorang ulama sufi namanya Rabi'atul Adawiyah. Dia kalau mau makan itu sama ayahnya tanya dulu, "Ya, ini yang makanan ada di hidangan ini, di meja ini halal atau haram?" Kalau haram saya tak mau makan. Saya sanggup menahan laparnya di dunia, tapi tak sanggup menahan panasnya api neraka. Subhanallah. Betul-betul dijaga makanannya dari perkara yang haram. Enggak sampai perkara yang masuk. Pokoknya betul-betul halal itu yang masuk ke dalam perutnya. Makanya di ulama besar, kalau disebut ulama sufi Rabi'atul Adawiyah, itu banyak terkenal apa Ibu. Salah satu konsep ibadahnya, ibadah kepada Allah itu bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut neraka, enggak, tapi karena cinta kepada Allah. Maka kata beliau, ya Allah, seandainya aku beribadah ingin masuk surga, maka tutup pintu rapat-rapat pintu surgamu, jangan kau masukkan aku ke dalam surga. Tapi kalau aku beribadah karena takut neraka, maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Begitulah ikhlasnya beribadah, bukan karena surga dan neraka, tapi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dari apa? Makan makanan yang halal. Kata Nabi, cepat amal soleh. Kalau udah datang kaya dengan cara yang curang, akhirnya berat untuk beramal ibadah. Kemudian yang ketiga, menyebabkan orang tak bisa beramal ibadah, au maradon mufsidan. Ketika datang sakit apa Ibu? Orang sakit itu susah beramal ibadah. Enggak apa Ibu? Jangankan sakit, sehat aja susah. Iya Pak ya. Ini mohon maaf. Berjamaah itu sedang sehat aja susah, apalagi sakit. Tapi kan Ustadz masjid-masjid Pekanbaru tuh udah mulai rame Pak Ustadz jamaahnya. Betul rame Pak Ibu. Tapi yang datang itu baru perwakilan, belum semuanya. Paham Bapak Ibu? Yang berjamaah yang datang ini itu perwakilan atau udah semuanya datang? Perwakilan. Satu keluarga 5 orang, satu yang datang, kan perwakilan.
Ya Pak ya, entah bapaknya, entah mamanya, perwakilan datang, kalau datang semua, oh rame apa Ibu. Tapi yang jelas sehat, susah beramal ibadah, apalagi sakit. Maka ketika masih sehat, segera beramal ibadah. Kalau dalam kitab Al-Hikam lebih dasar. Apa kata kitab Al-Hikam? Orang yang ketika sehat tak sadar dengan nikmat tersebut, tak digunakan untuk beramal ibadah, nanti akan Allah sadarkan kalau nikmatnya sudah hilang. Ketika sehat tak mau ke masjid, sholat berjamaah, dengarkan kajian, ikut wirid sholat, tak mau ada Pak Ibu. Nanti ketika sakit baru dia sadar. Dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, netes air mata. Ngapa netes air mata? Pengen ke masjid, pengen ke mushola, tak bisa lagi karena sudah masuk di ruang ICU. Makanya ketika masih sehat, semangat beramal ibadah Pak Ibu. Kemudian yang keempat, apa yang menyebabkan orang tak bisa beramal soleh? Aw haraman mungfadan. Ketika datang masa tua yang pikun Bapak Ibu, itu susah beramal ibadah. Orang pikun tuh jangankan beramal ibadah, makan aja lupa Bapak Ibu. Nak bikinkan sayur kangkung, udah dibikinkan, udah selesai makan. Nah kok nggak dibikinkan sayur bayamnya? Dari tadi mak pengen sayur bayam. Allahu Akbar. Jangankan beramal ibadah Pak Ibu, makan pun susah. Makanya dalam Islam supaya terhindar dari penyakit pikun, rajin baca Al-Quran. Bapak Ibu yang lu pernah hafalan surat pendek, ulang-ulang lagi Pak Ibu. Mudah-mudahan berkah dekat dengan Al-Quran, terhindar dari penyakit pikun. Saya dulu di Jawa itu punya kiai, kalau baca koran Pak Ibu, umur udah 70 tahun. Kalau kami dulu kan ketika di pondok itu korannya dipasang di majalah dinding gitu Pak Ibu. Jarak 2 meter, sini kamera itu, baca itu nampak Pak Ibu, umur 70 tahun. Ternyata rahasianya apa kata beliau? Setiap habis sholat tak pernah tinggal baca Quran Pak Ibu. Sampai umur tua pun baca Quran koran yang tulisannya kecil masih nampak Pak Ibu. Kalau orang sekarang ambil sholat yang tinggal bukan Quran tapi HP. Lupa, kalau HP nggak pernah lupa Pak Ibu. Ustadz sama Pak Ibu. Ini HP ini tak boleh tinggal Pak Ibu. Jangankan tinggal, mati pun tak boleh. Kalau sekarang 1 ditambah, paket nggak boleh habis. Karena jamaah kawan-kawan senior nelponnya udah pakai WA Pak Ibu. Kalau nggak aktif WA-nya, tak aktif paketnya, hilang wirid Pak Ibu. Ya Allah ya Rabbi. Kayak tadi malam jam 3 saya ditelepon Ustaz Samsul Rijal, suruh gantikan di dekat di Munawarah Tamrin. Udah dilihat duluan sama sini. Maaf Ustaz, saya udah ada Ustaz. Ini pun bukan wirid tetap, kalau wirid tetap mau saya tinggal. Cari nambah jadwal Bapak Ibu. Udah kita lanjut. Kemudian yang kelima, apa yang menyebabkan orang tak bisa beramal soleh? Au mautan muzahazan, mati mendadak. Ini zaman sekarang banyak mati mendadak apa Ibu. Kayaknya sehat-sehat dah mati. Kang Rosid itu kan Ustaz dai muda udah meninggal pula. Kok banyak mati mendadak Pak Ibu. Kayaknya sehat-sehat dah ngerti-ngerti udah mati. Jamaah saya habis Isya masih ikut wirid Iska, wirid Yasin. Jam 2 malam meninggal Pak Ibu. Allah Akbar. Anak-anak kecil banyak juga mati mendadak. Kemarin kan sempat viral gara-gara gagal ginjal tahakut Pak Ibu. Tapi yang kasihan satu, apa Ustadz? Sirupnya kasihan, jadi kambing hitam Bapak Ibu. Udah banyak dia nolong anak Indonesia, sekarang dia kena dia gara-gara sirup. Tapi Allah alam shawab, mana yang betul. Kemudian selanjutnya bagaimana kita bisa beramal ibadah? Awid dajalu fasyarun ghaibun yung tazaru. Ketika datang dajjal Bapak Ibu. Kalau dajjal sudah datang, tak bisa beramal ibadah Bapak Ibu. Dajjal itu artinya tukang tipu. Sekarang ada nggak tukang tipu? Oh banyak apa Ibu. Ustadz pun ditipu apa Ibu. Jangankan dajjal yang betulan, sekelas Dimas Kanjeng itu banyak pengikutnya apa Ibu. Apalagi yang dajjal betulan, nggak cuman gandakan uang, ngidupkan orang bisa, bikin hujan bisa, bikin panas bisa. Itu yang tak kuat imannya, ngikut apa Ibu. Itu tak bisa lagi beramal ibadah, susah. Makanya supaya selamat di akhir zaman, terhindar dari dajjal, tiap malam Jumat atau hari Jumat baca Al-Kahfi. Kalau enggak, apalkan 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Kemudian yang ketiga, sebelum salam baca doa perlindungan.
perlindungan dari dajjal. Tuh, Ibu. Kemudian yang terakhir, apa yang menyebabkan orang tak bisa beramal soleh? Awis saatu fasaatu adaha wa amrun, ketika datang hari kiamat. Kalau datang kiamat tak bisa lagi beramal soleh, apa Ibu? Jangankan kiamat yang kubro, kiamat yang besar, kiamat kecil aja. Lagi sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba gempa, lanjutkan sholat atau lari? Ya Pak Ibu, pas lagi sholat nih, kayak di Bogor kemarin, goyang tanah itu, kira-kira lanjut sholat atau lari? Oh, saya lari. Ya Allah ya Rabbi. Jadi sebelum datang kiamat tuh cepatlah amal soleh. Kalau datang kiamat tak bisa beramal ibadah. Jangankan kiamat besok ketika matahari digulung, laut diluapkan, gunung-gunung berhamburan. Kiamat yang kecilnya susah beramal ibadah, apalagi kiamat yang besar. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir ini selalu diberi kesehatan oleh Subhanahu wa taala, diberi keistiqomahan untuk selalu menyegerakan amal soleh. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi kami sendiri dan umumnya bagi kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.